Technical analisa adalah suatu analisa untuk memprediksi tren harga saham dengan cara mempelajari data masa lalu. Jadi technical analisa itu ngomongin dulu, dasarnya itu dulu, yang sudah-sudah. Nah, technical analisa ini banyak dipakai trader. Banyak trader yang percaya dengan technical analisa. Tetapi technical analisa ini tidak diakui secara akademis. Jadi para dosen, para profesor, para pegiat akademisi itu nggak percaya dengan technical analisa karena bagi mereka technical analisa itu dianggap inkonsisten dan hanya kebetulan-kebetulan belaka. Nah sekarang pertanyaannya nih, saya harus percaya siapa sekarang? Apakah saya harus percaya trader atau saya harus percaya akademisi? Kan gitu sekarang pertanyaannya. Kalau saya percaya sama trader juga percaya sama akademisi, dua-duanya saya percaya. Nah, terus bagaimana pengaplikasiannya? Begini teman-teman, perhatikan. Yuk, kita pakai logika dulu, analogi dulu. Saya selalu pakai analogi-analogi supaya teman-teman gampang memahami. Oke, yang pertama adalah harga jengkol saat ini 75.000 teman-teman. Dan orang mengatakan, wah ini mahal. 75.000 ini mahal. Ini kejadian hari ini misalkan. Hari ini di pasar itu begitu mau beli jengkol 75.000, orang-orang bilang tuh pada, wah sekarang lagi mahal mbak, jengkol itu sekarang 75.000 gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa dasar orang kok bisa mengatakan harga jengkol itu mahal teman-teman? Jadi yang diomongkan adalah dasarnya dulu, biasanya lebih murah dari 75.000. Sebelumnya kurang dari 75.000, makanya dikatakan mahal. Nah itulah, jadi technical analisa seperti itu teman-teman. Jadi dari data masa lalu technical analisa itu, orang bisa mengatakan jengkol itu mahal, jengkol itu murah karena data masa lalu. Melihat harga sebelumnya kalau kata Mas Ma'ruf. Gitu kan. Nah, biasanya harga 50.000. Jadi kalau sekarang harga 75.000, orang mengatakan harga jengkol itu mahal. Itu sudah fakta. Banyak orang seperti itu. Meskipun secara akademisi misalkan, secara keilmuan harusnya harga jengkol itu 100.000 misalkan. Karena jengkol itu banyak mengandung vitamin C, populasinya yang semakin sedikit dan seterusnya, apapun itu. Tetapi faktanya yang menjadi dasar orang mengatakan mahal itu bukan dasar penelitian dari akademisi, teman-teman. Tapi dari biasanya yang kita rasakan. Nah, itulah logika analogi technical analisa. Nah, jadi technical analisa itu seperti itu analoginya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, nah kan, bila banyak orang mengatakan harga jengkol itu mahal, maka secara teori pertanyaan selanjutnya adalah penyuka jengkol kira-kira akan segera beli atau menunda beli? Yang kedua, petani jengkol akan segera menjual atau menunggu menjual saat harga turun, teman-teman? Silakan dijawab. Masa yang benar Mas Riko Asmara itu, penyuka jengkol tunda beli, petani segera jual. Ya, Mbak Anis Muafiah juga betul. Oh, Mas Condro kebalik. Oh iya, kebalik Mas. Oke, terjawab teman-teman ya. Artinya kalau kejadian seperti itu, yang beli sedikit karena menunda beli, petani segera jual, demand-nya maaf supply-nya banyak, harga akan turun. Nah, betul Mas Herianto, harga akan turun, Mas Riko harga turun. Sepakat. Nah, itulah teman-teman. Itu analogi technical analisa, teman-teman. Jadi, itulah hukum pasar. Ingat pelajaran SMP kelas 2. Supply and demand. Saya masih ingat ini pelajaran SMP kelas 2. Lanjut. Nah, sekarang ngomongin prinsip technical analisa, teman-teman. Oke. Technical analisa adalah gambaran psikologis trader yang mempercayai indikator analisa. Maaf, indikator technical analisa. Jadi, apa yang tercatat di chart, di indikator, itu sebenarnya udah gambaran psikologis. Saya ulangin, berarti technical analisa adalah gambaran psikologis trader. Gambaran psikologis. Technical analisa adalah kesepakatan yang dipercayai oleh trader. Jadi semua percaya, semua sepakat. Oh, kalau harga sekian murah. Banyak sepakat dulu.
Boleh nggak sepakat? Ya nggak apa-apa. Bebas. Gitu kan? Semakin banyak trader yang percaya akan suatu indikator, maka indikator tersebut akan semakin baik menebak arah pergerakan harga. Ini prinsipnya. Semakin banyak trader yang percaya harga saham X ini murah, maka semakin banyak yang beli. Semakin banyak yang beli, harga naik. Kita pakai technical analisa, tapi indikator hanya kita sendiri yang pakai sendirian, nggak ada orang lain yang percaya, yang pakai indikator itu, maka nggak akan ngefek. Gitu. Jadi technical analisa itu akan mampu memprediksi suatu harga saham apabila dipercaya oleh semakin banyak trader. Kalau nggak ada yang percaya, ya nggak ngefek. Semua percaya harganya murah. Kita berpikir itu mahal. Ya udah, harganya semakin naik, semakin mahal versi kita. Jadi kita akan tidak sepakat dengan orang banyak. Jadi intinya prinsip teknikal itu harus sepakat. Oleh karena itu, meskipun indikatornya sederhana, tetapi apabila banyak digunakan trader, maka itu lebih peka menebak harga saham. Dibandingkan technical analisa yang jelimet, tetapi nggak digunakan oleh banyak trader. Makanya saya pernah bilang, cukup pakai technical analisa yang sederhana. Nggak usah yang jelimet-jelimet. Kenapa? Karena semakin jelimet, semakin sedikit yang pakai. Semakin sedikit yang pakai, semakin nggak bisa digunakan untuk menebak harga pasar. Masalahnya satu, teman-teman. Tidak pernah ada satupun survei yang digunakan oleh semua, tidak ada satupun survei yang menjadikan trader sebagai objek penelitian. Kamu pakai indikator apa? Itu nggak ada. Saya 5 tahun tidak pernah dapat survei kamu pakai indikator apa, nggak ada. Nggak tahu kalau teman-teman yang sudah puluhan tahun di pasar, gitu kan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, apalagi yang masih baru, tidak perlu belajar technical analisa yang aneh-aneh. Kenapa? Karena saya banyak laporan teman-teman baca buku, pamer buku, technical analisa, ABCD, dan seterusnya. Volume bisa dikerasin. Oke, sebentar. Itu menurut saya nggak akan signifikan hasilnya kalau memang indikator itu nggak digunakan oleh banyak trader. Bisa dipahami, teman-teman? Oke. Prinsip selanjutnya adalah ada ratusan indikator technical analisa dengan ribuan kombinasinya. Moving average ada banyak kombinasinya. Belum lagi settingan stokastik, belum lagi settingan MACD, belum lagi settingan MFI, RSI, dan seterusnya. Ribuan. Terus kita pakai yang mana? Kan gitu. Ya udah yang tadi prinsipnya. Kita pakai yang banyak digunakan oleh trader tadi. Jadi pakai yang sederhana, yang banyak digunakan trader itu lebih peka. Oke. Kemudian kalau kita mau pakai kombinasi, itu pastikan kombinasinya mengikuti umum. Jangan suka-suka gue. Jangan percaya dengan diri sendiri tapi nggak ngikutin umum. Itu juga nggak pas menurut saya, kurang efektif. Wah, aku biasanya kalau pakai settingan ini jalan nih. Ya cuma sekali doang, 2 kali doang. Nggak bisa seterusnya. Karena bagaimanapun juga technical analisa itu tetap adalah psikologis trader. Harus ngomongin umumnya bagaimana. Gitu. Oke. Nah, prinsip lagi, setiap saham itu hanya nurut dengan indikator tertentu, teman-teman. Tidak semua indikator bisa digunakan untuk seluruh saham. Pahami ini, catat, ingat-ingat. Jadi jangan karena kita sudah belajar moving average, semuanya pakai moving average. Pasti ini nggak bisa. Atau pakai MACD misalkan.
Oh, MACD begini pasti begini. Enggak juga. Karena saham itu biasanya hanya nurut dengan indikator tertentu, teman-teman. Dan jadi bisa jadi indikator X sangat peka menebak pergerakan saham ABCD. Misalkan MACD itu sangat peka menebak pergerakan harga saham Wika misalkan. Jadi pokoknya setiap kali MACD begini, wah Wika naik. Tetapi bisa jadi itu nggak sesuai saat diaplikasikan ke saham WSKT misalkan. Sama-sama saham konstruksi misalkan. Satu di Wika dia, wih cakep, sensitif, tetapi bisa jadi saat diaplikasikan ke saham lain dia nggak cocok. Gitu loh. Kerjaan siapa yang seperti ini? Kembali lagi kerjaan DO. Lanjut. Oleh karena itu dalam penerapan teknikal analisa, trader sebaiknya mengenali pola suatu saham. Nah inilah alasan kenapa saya selalu bilang juga teman-teman nggak usah nganalisa banyak-banyak saham, amati 10-20 saham, amati polanya baik-baik. Nah, jadi kita sebelum memastikan teknikal analisa menggunakan teknikal analisa ke suatu saham, kenali polanya. Caranya gimana? Caranya dengan melihat ke belakang. Cek dulu korelasi indikator tersebut dengan saham tersebut setidaknya 1-3 tahun ke belakang. Oh, selama setahun terakhir ini udah 2 kali kejadian nih. Kalau stokastik di bawah 20 nggak sampai seminggu dia naik. Selama 2 tahun terakhir, ya seperti itu nih. Kalau di bawah 20, dia nggak lama naik. Ya udah ikutin. Tetapi belum tentu kata-kata ini barusan, stokastik di bawah 20 itu berlaku di saham yang lainnya juga. Gitu. Jadi saya ulangin, dalam penerapan teknikal analisa, trader sebaiknya mengenali pola suatu saham. Yaitu caranya dengan melihat ke belakang, historinya gimana. Cek korelasi saham tersebut dengan indikator yang dimaksud setidaknya 1-3 tahun ke belakang. Nah, juga tidak selamanya suatu saham itu nurut dengan indikator tersebut. Contoh, tadi kita udah bahas stokastik. Stokastik di bawah 20 mesti nggak lama kemudian naik. Misalkan. Sudah 5 kali kejadian. Oh iya sudah 5 kali kejadian. Selama 2 tahun ini sudah 5 kali kejadian nih. Atau sudah 6 kali kejadian. Pada saat ketujuh, pola ketujuh kita masuk, stokastik di bawah kita masuk, malah nyungsep. Nah karena ini teman-teman, tidak selamanya suatu saham itu nurut dengan indikator tertentu. Biasanya pola itu akan berubah setelah terjadi 3-5 kali kesesuaian. Jadi misalkan sekarang stokastik di bawah, nurut. Artinya nurut itu begitu stokastik di bawah 20, seminggu kemudian dia naik misalkan. 2 kali, begitu di bawah, naik lagi misalkan. 3 kali, begitu di bawah, naik lagi misalkan. Sampai 5 kali. Ke-6 bisa jadi berubah, ke-7 bisa jadi berubah. Ya karena emang dirubah sama DO. Supaya nggak mudah dibaca juga. Bisa dipahami teman-teman. Jadi dalam menggerakkan harga saham pun DO juga menggunakan teknik analisa. Untuk apa? Untuk memancing retail beli, untuk memancing retail jual, pakai teknik analisa teman-teman. Makanya tadi saya bilang cek ke belakang. 2-3 kali kesesuaian. Oke. Bagaimana melihat indikator itu dipakai banyak trader? Tidak ada, tadi saya ceritakan Mas Riko Aji Asmara. Sampai hari ini belum ada survei resmi atau survei yang bisa dijadikan dasar indikator apa yang paling banyak digunakan. Tetapi nanti akan saya jelaskan indikator-indikator yang paling banyak digunakan oleh trader. Begitu Mas Riko. Lanjut ya. Beberapa indikator teknikal analisa yang konon banyak digunakan trader. Saya ulangin yang konon. Kenapa konon? Karena ini nggak ada teorinya, nggak ada datanya. Saya belum nemu data berapa persen trader yang pakai support, berapa persen nggak ada. Saya belum nemu datanya. Tapi yang paling banyak digunakan yang pertama adalah support resisten.
Ini jelas hampir semua grup, hampir semua channel, hampir semua pasti ngomongin support, pasti ngomongin resisten. Target ini, stop loss ini, nah itu biasanya. Kemudian moving average itu juga cukup banyak dipakai beberapa grup. Saya jujur ikut banyak grup untuk ngelihat fenomena-fenomena gitu kan. Moving average juga iya. Banyak MACD, Bollinger, OBV, RSI, banyak banget. Cuman yang paling banyak kalau boleh dikatakan 5 tertinggi ya mungkin ini saya ulangin mungkin karena sekali lagi nggak ada datanya. Oke ya. Support resisten kita udah belajar teman-teman di full day class paper asset. Kita udah belajar support resisten, bahkan itu jadi satu kemampuan dasar yang harus teman-teman miliki. Kalau nggak punya support resisten jangan masuk pasar dulu deh. Untuk trading ya, kecuali untuk investasi, abaikan. Tapi untuk trading harus paham support resisten, harus dikuasai itu. Selanjutnya ini adalah moving average. Kita akan belajar tentang moving average. Dan alumni Profita sudah bicara support resisten, udah bicara Bollinger. Yang belum moving average MACD dan kita akan belajar itu hari ini. Untuk moving average. Lanjut. Mengenal moving average. Ya, moving average. Kita mulai latihan kenalan. Moving average itu adalah rata-rata harga penutupan dalam periode tertentu yang digambarkan dalam bentuk garis atau kurva. Jangan tanya rumus, saya juga nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti rumusnya apa. Kenapa saya nggak perlu ngerti rumus? Karena di aplikasi POS dan aplikasi yang lain udah tinggal klik, udah muncul. Kita nggak perlu gambar sendiri. Beda sama zaman dulu. Lanjut. Jenisnya moving average itu macam-macam teman-teman. Ada moving average, ada eksponensial, dan lain-lain. Pada sore ini kita akan menggunakan dua yang menurut saya banyak digunakan oleh trader. Oke ya. Nah, periode MA yang konon paling banyak digunakan trader, saya ulangin konon, karena nggak ada data resmi, ya kan? Periode MA atau settingan moving average yang konon paling banyak digunakan trader, yang pertama adalah MA5, MA20 atau mid Bollinger atau Bollinger tengah. Ini teman-teman Profita juga sudah dijelaskan. MA60, MA120 dan MA200. Ini yang konon banyak digunakan oleh trader. Kalau teman-teman ada yang menggunakan yang lain ini silahkan ditulis di komentar chat. Nanti boleh kita tambah. Karena setahu saya yang paling banyak digunakan tuh ya ini. Gitu kan? Oke, lanjut. Jadi kalau MA-nya 5 itu MA 20 60 120 MA-nya 2. Oke. 5 20 60 150 200. Oke, itu sama. Hampir cocok dengan Mbak Ana, hampir sama. Mas Taufik 50 dan 100. Oke, terima kasih Mas. Nanti kita akan setting bareng-bareng di sini. Oke, ada lagi yang pakai teman-teman yang lain? Oke, berarti yang nulis ini trader kawakan. Nah, sudah. Terima kasih masukannya, terima kasih feedbacknya. Oke, lanjut kita lanjutkan settingnya gimana. Nah, teman-teman, karena Profita ini berafiliasi dengan Panin Sekuritas, maka kami akan praktek menggunakan aplikasi POS, yaitu Panin Online Stock Trading. Jadi settingan yang saya gunakan ini menggunakan moving average. Bagi teman-teman peserta yang belum menjadi investor atau nasabah di Panin, nanti boleh menghubungin saya atau ada nomor nanti saya share di PowerPoint, nanti saya di akhir acara ada itunya, ada ada nomornya yang bisa dihubungin. Oke, settingnya seperti ini. Kemudian kita akan praktek. Sebelum praktek ada pertanyaan teman-teman? Mas Taufik nanti kita gunakan juga ya Mas, 50 sampai 100 ya Mas. Oke, kita langsung dulu apa praktek dulu nih? Saya ikut teman-teman, mau praktek dulu atau kita teruskan dulu materinya? Praktek, oke Mas Condro. Praktek, kita langsung praktek ya Mas Condro. Sebentar.
Oke, kita menggunakan aplikasi POS seperti biasa. Kalau saya gunakan display open karena settingan yang saya gunakan untuk teman-teman alumni. Alumni Profita, klik POS, masuk ke sini. Oke, yes. Kita masuk ke Q-chart. Praktek sesuai alurnya, nanti baru lanjut materi. Siap, terima kasih. Oke, masuk ke sini teman-teman. Yang mau praktek silakan. Ya, oh ini belum saya hapus dulu, maaf. Oke, saya hapus dulu teman-teman ya. Oke, yuk caranya untuk menampilkan moving average di POS adalah Mas Jovansyah, materi Pak belum bang. Oke, nanti kita lanjut materinya lagi Mas, sudah terlanjur praktek Mas. Pak nanti bisa dikasih materi ini, laptop saya rusak, boleh, bisa Mbak. Klik studies, kemudian ke bawah cari moving average. Moving average. Nah, di sini ini kita ganti tadi sudah sepakat settingannya 5. Close, ini diganti eksponen. Ya kan? Kalau 5 eksponen warnanya merah. Kalau saya biasanya merah kalau 5. Teman-teman bebas. Kemudian diulangin lagi, close untuk moving average lagi. Kita buat 20. 20. Close simple. Ini warnanya kita buat warna apa ini? Kuning deh. Dan oke, sudah. Kemudian lagi tadi berapa tadi? Kita ikutin dari Mbak Ana 160. Untuk Mas Taufik 50 100 nanti bisa kita kombinasikan ya Mas Taufik ya. Warnanya kita buat warna apa ini, biru. Oke. Kemudian kemudian moving average lagi. Kita masukkan 120 tadi. Warnanya kita buat ungu. Oke. Satu lagi 200. Satu lagi 200. Kalau 200 ini kita gunakan EMA. Nah, ini teman-teman. Ya, ini EMA. Dan siapa yang mengikuti praktek ini sudah atau belum? Monggo, saya tunggu. Jadi ini settingnya, cara settingnya seperti itu teman-teman. Ini sahamnya WSBP. Jadi akhirnya sudah muncul garis-garis seperti ini. Ada MA5, ada MA20, ada MA120, ada MA60, ada MA200. Jadi beginilah cara setting moving average di POS. Sangat simpel sekali. Ada pertanyaan? Saya belum praktek cara membaca. Kenapa MA 200, 100-nya SMA? Tadi saya sudah bilang, ini yang saya sampaikan konon paling banyak dipakai, Mas. Jadi kalau alasannya apa saya juga nggak ngerti, cuman konon paling banyak dipakai ini dan saya cocok dengan ini. Artinya cocok itu setelah saya track korelasinya cukup signifikan ini dibandingkan dengan MA 200 misalkan, SMA 200. Gitu, Mas. Dan pergerakan EMA namanya eksponen itu lebih smooth, lebih halus. Gitu. Kalau teman-teman pengen bandingkan, kita coba kalau moving average 200 pakai SMA. Nah, ini kita kasih warna putih misalkan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini perbandingannya. Ini Mas Condro. Kalau yang putih ini MA 200, yang putih ini MA 200, yang merah ini EMA 200. Jadi ada selisih Mas. Dan menurut saya yang cocok saya itu EMA 200 Mas. Teman-teman bebas, nanti teman-teman jangan sekali lagi saya ulangin, technical analisa itu semakin banyak yang digunakan loh ya. Kalau teman-teman mendengar yang semakin banyak digunakan lagi EMA 100, 50, itu silakan dipakai.
Karena tidak ada yang menjamin harus EMA berapa, nggak ada. Karena sekali lagi tidak ada survei, tidak ada data berapa persen yang menggunakan EMA 200, SMA 200 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Halo? Anybody home? Dong apa lagi? Sabar Mas, itu belum sampai situ Mas. Mas Condro sabar. Nanti Mas, kita belum sampai situ baru setting. Oke ya, cukup ya. Ada yang praktek? Ada yang praktek cukup? Oke, ini coba satu lagi. Tambah satu lagi, ini Mas Taufik tadi 200, 50 boleh. Karena defaultnya juga 50 boleh. Kita kasih warna apa Mas? Kita kasih warna apa ini? Yang belum warna apa? Pink. Wes, pink. Warnanya mirip-mirip ya. Ya, gitulah. Ya, intinya gitu Mas Taufik ya, warnanya mirip-mirip soalnya. Saya nggak praktek fokus lihat Pak Pur, buset dah. Jangan fokus lihat saya Mas, nanti terpesona repot nanti. Oke. Ada saja. Lanjut. Yuk, kita mulai. Sudah praktek? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Sekarang baru menjawab pertanyaan Mas Condro tadi. Dilihat cross-nya atau bagaimana Pak? Nah ini. Oke, kita mulai. Nah, penerapan moving average. Ini materinya gampang banget sebenarnya. Harusnya belajar itu nggak sampai 15 menit. Cuman karena banyak bercandanya sih teman-teman. Jadi lama ini. Hampir sejam nanti bisa-bisa. Oke lanjut. Penerapan moving average. Jangka pendek. Kalau saya, sekali lagi saya bilang kalau saya. Teman-teman nanti bisa aplikasikan sendiri dengan mengkorelasikan. Sekali lagi saya ulangin. Nanti jangan langsung percaya begitu saja. Tetap dikorelasikan ini dengan masa lalu. Kalau saya EMA Golden Cross EMA 20 60 itu layak beli untuk jangka pendek. Oke. Jadi EMA 5 itu apabila Golden Cross atau motong ke atas EMA 20, EMA 60, EMA 120, EMA 200 itu bagi saya jangka pendek layak beli. Jadi pelurunya itu EMA 5 untuk jangka pendek. Pelurunya EMA 5. Sementara untuk jangka menengah, itu pelurunya MA 20 atau mid Bollinger. Mid Bollinger itu motong MA 60, MA 120, MA 200 itu berarti menarik. Sebaliknya, kalau dead cross atau motong ke bawah ya nggak menarik. Itu. Oke ya. Perfect uptrend apabila posisi berurutan. Dari atas ke bawah itu mulai MA 5, MA 20, MA 60, MA 120, MA 200. Apabila itu berurutan, itu menurut saya itu perfect uptrend dan itu bisa naik tinggi dan lama. Ini menarik. Kalau teman-teman mau umroh, mau berangkat haji, gitu kan, cari aja saham yang perfect uptrend. Udah beli, tinggal haji, fokus. Insya Allah masih bisa tahan lama. Itu kalau perfect uptrend. Oke, bisa dipahami ya. Ini bagi teman-teman yang belum paham istilah-istilah trading, GC atau golden cross itu artinya kurva motong dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, maaf. Itu golden cross. Kalau dead cross berarti motong turun. Saya ulangin, berarti kalau golden cross itu menarik, kalau dead cross itu nggak menarik. Udah segitu saja, simple itu aja. Oke ya. Nah, selanjutnya, apakah cukup hanya dengan MA, Mas? Nah, ini juga menjadi pertanyaan Pak Condro tadi, Mas Condro. Pak, kalau MA ini dilihat cross-nya saja atau bagaimana? Nah, kalau saya enggak, Mas. Kalau saya, moving average itu saya kombinasikan dengan volume transaksi. Kalau stokastik, kalau moving average golden cross, kemudian diiringi dengan volume, itu menurut saya menarik. Dengan volume yang tinggi, atau terjadi peningkatan volume transaksi.
Kalau perpotongan EMA tidak diikuti dengan volume, itu menurut saya tidak menarik. Sekali lagi, jangan lupa track ke belakang. Bagaimana pola saham itu terhadap perpotongan MA. Oke. Lanjut. Volume setidaknya di atas kurva volume average 20 hari. Nah, ini bagi yang bingung, kita setting yuk. Caranya, teman-teman tambah setting studies volume chart. Oke. Kemudian untuk mengeluarkan kurva average volume 20 hari itu seperti ini. Jadi kembali ke chart studies moving average. Kemudian fieldnya ini, nah ini fieldnya ini diganti dengan volume. Periodnya 20. Oke. Yuk kita praktek. Oke, studies, kemudian klik volume dulu. Klik volume, mana volume? Ya, volume chart. Ya, muncul seperti ini volumenya. Nah, ini chartnya volume. Sebelum lebih lanjut saya jelaskan, ini menariknya Panin. Ini Panin berbeda dengan beberapa sekuritas lain aplikasinya. Kalau di sekuritas lain itu rata-rata kalau volume hijau itu artinya ada peningkatan dibandingkan hari kemarin, kan gitu kan. Kalau di Panin hijau itu artinya pada hari itu banyak yang agresif beli. Kalau merah berarti pada hari itu banyak yang agresif jual. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah chartnya histogramnya volume. Kemudian kita tambah dengan moving average atau rata-rata harian dalam 20 hari. Fieldnya diganti volume. Yes. Ini diganti 20. Oke, tetap simple. Dan nah, ini teman-teman. Jadi pada saat perpotongan diiringi dengan peningkatan volume. Nah, ini menarik. Oke, contoh. Contoh ini teman-teman. Ini kebetulan langsung otomatis, kalau pos tempat saya itu otomatis pakai apa namanya WSBP. Perhatikan, saat ini memotong ada volume. Volumenya nambah pas sama MA20. Maka bisa naik. Tapi jangan lupa ini di track ke belakang. Bagaimana dulu kejadian sebelum-sebelumnya. Nah, MA20 gimana? Si saham ini pernah nggak motong MA20 seperti apa? Oh ini. Ini motong. Setelah naik, turun. Tapi dia nggak sampai motong ke bawah, naik lagi. Nah, ini pertama tahun 2020 Mei. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini lagi. Ini motong 20, naik, giring volume naik. Udah 2 kali kejadian. Nah, itu teman-teman. Jadi track ke belakang. Jangan lupa track ke belakang untuk melihat kesesuaian. Berarti WSBP ini nurut dengan MA5 20. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami teman-teman? Nah ini. Kemudian saham apa lagi? Yuk kita cek saham apa lagi yuk. Teman-teman mau saham apa? Saya ngikut. Yang lagi fenomenal kemarin BRIS misalkan. Contoh ini lagi fenomenal. BRIS manut enggak sih? Keras. BRIS, oh ya kan temen kan. BRIS kan. Ada yang request BRIS toh. Kita lihat mbak bareng-bareng BRIS. BRIS. Motong 20 ada volume. Oh kejadian, bener. Naik. Cek ke belakang. BRIS itu nurut enggak historinya dengan MA20. Oh iya mbak, memang pernah kejadian tahun 2000, berapa ini, 2020, setelah motong 20, diringi volume naik gila-gilaan. Kejadian 2 kali berturut-turut berarti. Nah ini mbak. Nah berarti BRIS seperti itu. Oke ya. Oke. Tadi ada yang request lagi keras. Oke. Keras. Nah, ini motong. Diiringi volume naik. Sebelumnya cek dulu ke belakang bagaimana. Keras. Pernahkah motong MA20 naik? Mana ini? Ini ya ini motong nih, tapi nggak diiringin volume naik juga.
Oke. Begitu seterusnya teman-teman. Nanti kita cek MA20 ke 60 bagaimana, ke 120 bagaimana, seperti itu teman-teman. Contoh ini si Crush. Ini dia udah motong MA20, betul? Kemudian dia motong, sebentar ini apa ini? Oh ini tadi dibuang ya, yang dari yang, oke 20, ini 60, ini 100, 200, ini 120, oke. Nah ini juga iya ini Crush. Ini Crush kemarin motong MA60. Hari apa ini? Beberapa hari yang lalu. Ya tanggal 15. Diiringi volumenya besar-besaran. Bagaimana ini ke depannya? Apakah naik apa turun? Kita cek lagi ke belakang. Kalau motong MA20 gimana sih? 60 gimana sih ini? Si Crush ini. Gitu. Cek ke belakang, jangan langsung percaya saja. Ini, oh iya berarti kejadian pas naik ini, pas motong ini ada volumenya lumayan di atas 20 hari terakhir. Ini kenaikan. Oh berarti kemungkinan hari ini juga akan naik. Cek lagi ke belakang lagi. Begitu teman-teman. Oke. Nah, yang disebut perfect uptrend adalah apabila posisi berurutan antara MA5, 20, 60 dan seterusnya. Contoh ini perhatikan. Saya nggak tahu ini udah uptrend belum. Ini adalah MA5 udah di atas. Oke, bawahnya adalah MA60. Nah, berarti ini belum perfect uptrend, teman-teman. Dikatakan perfect uptrend apabila setelah 5, ini 20, 60, 120, 200. Itu perfect uptrend. Bisa dipahami contoh yang perfect uptrend. BRIS sudah masuk perfect uptrend belum ya? Saya belum lihat. Nah ini menarik nih. Ini 5, oke, ini 20, oke, ini 60, oke, ini, wah ini bersentuhan ini. 20, 120 sama 200 bersentuhan. Ini bersentuhan nih, ini menarik nih. Nah ini udah ciuman ini MA20 sama 60. Ini kalau sudah golden cross, wah ini sudah perfect uptrend. BRIS, cakep. Bisa dipahami teman-teman, ini contoh yang perfect uptrend. Nah ini contoh BRIS, nemu BRIS ini. Terima kasih. Halo, ada lagi teman-teman? Jadi kalau masuk sekarang BRIS masih oke lah, karena MA20-nya masih belum motong MA200, untuk jangka panjang masih menarik, apalagi diiringi dengan volume yang rata-rata di atas 20 hari. Oke, demikian pemaparan saya. Sekarang kita buka forum diskusi, silakan. Ini teman-teman suaranya akan saya keluarkan ya. Cuman saya mohon suaranya, yang mau suaranya diaktifkan angkat tangan. Oh saya nggak bisa deh. Wim juga perfect, yuk kita cek yuk. Oke. Oh ini banyak ternyata teman-teman. Banyak bull. Oke, bull. Apakah perfect uptrend? Mari kita lihat. Ya, bull perfect uptrend. 5, 20, 60-nya mana ini, Mbak? Oh, 60-nya yang biru ya? Iya, sudah pas, Mbak. Ih, cakep nih bull. Ini udah masuk rekomendasi Profita beberapa hari yang lalu. Ya, bull juga sudah perfect uptrend. Bull perfect uptrend. Terus apalagi tadi teman-teman ini? Bull, Zing, Tower, Doit. Ah, wis teman-teman udah bisa semua. Adaro Adaro. Pas saya dipanggil emang saya nikah sama tantemu. Lanjut. Oke, kita ini belum perfect uptrend Mas, karena Mas 200 masih di atas. Ini Mas 200 masih di atas nih. Belum perfect uptrend. Nah, tapi kalau pas ini motong 520 ada volume naik, nah ini kejadian. Nah, begitu. Halo, ada pertanyaan teman-teman? Saya nggak bisa menampilkan chatnya lagi ini ya. Sebentar, chatnya lagi. JSKY, aku minus. Wah, di sini bukan ajang curhat, Mbak. JSKY, yuk kita lihat yuk. Sebentar. JSKY. Kenapa Mbak tanya apa ini Mbak? Lah ini harusnya masuknya di sini paling enggak Mbak.
Kalau dari moving average itu di sini. Saat MA5 motong MA200 dan diiringi volume itu di sini. Kalau belinya di sini itu ya saya yakin pasti jenengan belinya karena omongan orang. Enggak nganalisa sendiri-sendiri nih. Nah, begitulah. Dawid Adaro, Pak punya saya, maaf gak ada suaranya. Kalau gak ada suaranya kemungkinan yang bermasalah jenengan Mbak, karena ini atau saudara siapa itu gak ada namanya, karena yang lain ada suaranya. Wim. Nah ini hati-hati kalau Wim, ini MA20 bisa jadi dead cross. Nah itu juga berarti nanti sinyal kurang bagus kalau dead cross gitu kan. Nah ini tapi ini MA20 sudah dipotong sama MA10 di tanggal berapa ini? Tanggal 5 kita cek ke belakang bagaimana dia kalau MA20 5 motong MA20. Oh ini naik ini saat itu juga saat itu tidak diiringi volume pas naik. Oh diiringi volume maaf. Diiringi volume sekali kejadian dan seterusnya. Begitu teman-teman. Yuk, ada yang mau diskusi? Minta bantuan Dimas. Oke, boleh deh kita cek Dimas yuk. Teman-teman, kita cek Dimas ada request. Kita cek Dimas. Dimas, oke. Dimas itu MA20 5 motong 20 itu tanggal ini. Tanggal 5 Oktober dan itu diiringi dengan peningkatan volume yang signifikan. Kemudian pada hari yang sama juga memotong MA200. Besoknya motong MA60. Nah, jadi itu menarik. Tetapi ini belum perfect uptrend. Masih jauh dari perfect uptrend kalau ini. Karena MA20-nya masih jauh dengan MA200. Begitu teman-teman. Mas Uki, ini Mas Uki Solo bukan? MEDC. Nah ini kemarin MA5 motong MA20 diiringi volume gede. Apakah ini naik? Jangan lupa cek ke belakang. Nah ini satu kejadian. Motong MA20 naik. Satu kejadian. Ada lagi kejadian? Nih ada kejadian lagi. Naik sedikit tapi terus turun. Nah berarti ini nggak nurut nih. Berarti MEDC itu nggak nurut dengan MA. Itu tapi naik sih teman jangka pendek. Nah ini naik nih, naik ini naik tapi nggak signifikan terus sideways saat volume sideways. Nah demikian. Oh iya betul Mas Uki Solo. Apa kabar Mas Uki? Nah ini teman-teman. Tapi kalau ngomongin perfect uptrend masih jauh sekali Mas ini Mas. Wah ini masih jauh pakai banget ini. MEDC. Oke, yuk teman-teman ada pertanyaan? Maaf Mas saya terlambat masuk. Kalau maksudnya volume lebih dari 20 hari itu ini Mbak. Oh ini Bu Dokter ya? Oh ini Bu Dokter. Jadi volumenya pada saat berpotong itu diharapkan diiringi dengan volume yang lebih tinggi dibandingkan 20 hari terakhir. Ini contohnya. Nah ini. Jadi volume histogramnya itu di atas kurva merah ini. Contoh lagi misalkan sama apa yang tadi naik tower. Coba tower, kita cek tower. Yuk tower nih, tower. Nah, ini sekarang di bawah nih. Kalau nanti ini besok dia motong ke atas diiringi volume menarik. Ini Bu Dokter. Nah, ini contoh ini. Ini contoh MA5 motong MA20 tapi nggak diiringin volume. Akhirnya nggak kuat kan? Turun. Ini tower. Ini sekali lagi dari perspektif moving average. Nah ini. Jadi volumenya rendah ini naik ini. Maaf ini berpotongan, tapi ini volumenya nggak mencukupi. Bensinnya nggak mencukupi. Oke, teman-teman terima kasih yang ikut pada hari ini lumayan banyak di luar ekspektasi saya karena di atas 40 orang. Ada pertanyaan? Cukup?
Saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi kuesioner. Ya, teman-teman kalau mau ngobrol sama saya langsung bisa raise hand. Nanti sama Mas Rizal mau dibuka mikrofonnya. Ayo ngobrol lo, Rek. Aku gak kesepian, Rek. Ini sudah ya materinya ya. Oke.